Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safrila, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Siak. Pendidikan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Siak. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif Safrila SPD SD Negeri 9 Muara Kelantan. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Safrila, calon guru penggerak Angkatan 9, didampingi dengan Ibu Fasilitator yaitu Ibu Ria Ratna Dewi dan pengajar praktik Ibu Purwanti. Saya melakukan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif di sekolah. Yang pertama melakukan keyakinan kelas, yaitu saya ambil anak-anak di kelas 6. Inilah dokumentasinya dan videonya. Selanjutnya, saya melakukan diseminasi pemahaman budaya positif di SD Negeri 9 Muara Kelantan dengan para majelis guru beserta staf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 1.4 yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Syafrila SPD. Salam beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, langsung saja acara kita buka dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama itu penyampaian materi dari Ibu Safrila kepada Ibu Safrila. Dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di sekolah kita ini untuk mengikuti acara aksi nyata modul 1.4, yaitu membagikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah kita ini. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu guru SD 9 Muara Kelantan beserta staf. Pada kesempatan ini saya meminta waktunya sebentar dalam rangka menyampaikan penerapan pemahaman budaya positif yang insya Allah kita bisa melaksanakannya di sekolah kita ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja pada materi intinya. Baik, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah yang kita cintai. Baik, Bapak Ibu, pada budaya positif ada beberapa konsep yang perlu kita pahami. Yang pertama ada perubahan pada
paradigma belajar. Yang berikutnya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Ada 8 konsep utama yang akan kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan bisa nanti sampai selesai kita pahami semuanya dan bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita ini. Yuk lanjut. Ini yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah sekolah kita ini sudah kurikulum merdeka ya. Kelas berapa aja Bapak Ibu? 1. Ada 4 kelas sudah kita terapkan kurikulum Pancasila ini, yang mana dalam pembelajaran kita harus menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kira-kira apa ini pembelajaran berdiferensiasi? Bapak Ibu ada yang tahu? Apa kira-kira Burani? Berdiferensiasi itu pembelajaran berdasarkan kita membuat pembelajaran berdasarkan karakter peserta didik. Ya, melihat anaknya sesuai tingkatannya. Iya, bagus, terima kasih Bu Rani. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, ini dari yang artinya belajar. Ya, sebelum coba Bapak Ibu, kalau disiplin ini sebetulnya apa? Apakah kita menuruti ke peraturan? Apakah itu termasuk disiplin? Iya kan? Tapi apakah disiplin itu menekankan atau tidak? Iya, yang menekankan, membuat kita harus mengikuti aturan. Nah, itu disiplin yang berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Kita belajar mengacu pada disiplin diri yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ya. Ini selanjutnya disiplin positif juga sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Apa saja nilai kebajikannya? Contoh pertama yaitu pada profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kepada kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, untuk kemudian rumah dan makanan. Itu adalah kebutuhan pokok manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Baik, lanjut. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Coba ini tadi motivasi perilaku manusia. Ada yang datang dari luar, ada yang datang dari dalam. Ini coba yang pertama kita lihat. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu termasuk dalam ekstrinsik ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain juga termasuk dalam ekstrinsik. Restitusi Bapak Ibu, ada pernah dengar? Kira-kira tahu apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses kolaboratif ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, kemudian membantu murid berpikir untuk memperbaiki kesalahannya. Bapak Ibu punya peraturan kelas di dalam kelas masing-masing? Punya. Iya, punya. Ya, pasti punya.
Bapak Ibu tahu apa itu perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas? Jadi kalau untuk keyakinan kelas, kita ini berkolaborasi dengan anak-anak, di mana kita akan menanyakan kepada anak-anak, kira-kira di kelas kita ini supaya kelas kita ini nanti selanjutnya bagus, baik, bagaimana ya kira-kira apa ya yang kita lakukan? Itu namanya keyakinan kelas. Ada 5 posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Nah ini tadi kita sudah membahas masalah hukuman. Ya, ini 5 posisi kontrol. Kemana kita nih Bapak Ibu? Ayo. Ada penghukum, Pemantau. ada pemantau, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai manajer. Kira-kira kemana kita pergi? Semuanya ada ya. Dan itulah kita ada berapa belas tahun mengajar, semuanya pasti ada nih. Yakin saya nih, semuanya sudah ada sama diri kita. Ya, tapi sebetulnya pada posisi manakah kita berada? Yang sebaiknya, yang idealnya belum tepat ibu saya. Yang manajer yang tepat. Oke, lanjut. Nih, pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nih, kemudian membuat pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak. Jadi tak perlu banyak Bapak Ibu. Tak usah sampai 20-an keyakinan kelasnya. Nanti tak akan ingat. Buatlah sekedarnya saja yang bisa diingat oleh mereka gitu. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan, oh ternyata keyakinan kelas ini kena kita nih. Jadi mereka ingat. Kalau terlalu banyak tidak akan ingat gitu. Kemudian sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Nah, ini ya, jadi tidak ada yang tidak ikut, semuanya ikut. Jadi sehingga kita bisa menanyakan lagi kepada mereka, keyakinan kelas yang mana nak? Berarti mereka ingat, oh iya keyakinan kelas ini yang saya langgar bu. Begitu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nih ya, segitiga restitusi. Ini tambah pula lagi, tadi ada restitusinya ya Bapak Ibu ya. Sekarang segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi ini? Sebuah cara yang dilakukan oleh guru terhadap murid untuk dapat menanamkan disiplin positif pada diri murid. Contoh kasus 1. Nih, saya sudah buat contoh di kelas 6, saya sudah ambil. Contohnya kita anak yang biasanya aktif dalam beberapa hari ini kita sering tidak buat tugas. Sudah dinasihati oleh wali kelasnya, sudah dikasih mungkin pandangan-pandangan positif lainnya, namun kita ini masih melakukannya. Ya. Baiklah Bapak Ibu, untuk penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi dirinya, ya, merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya Bapak Ibu, itu tadi materi saya hari ini. Kira-kira Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini permasalahan mungkin bagi kita guru memang semuanya itu diharapkan semuanya mengalami perubahan, tidak mungkin secara drastis, secara step by step sedikit gitu ya kan. Mungkin dari sana sini kita lihat ini mungkin kita tidak menyalahkan anak gitu ya. Ini merubah anak ya Bu ya, intinya kita ingin merubah anak ke jalan yang lebih baik begitu. Kita tak mau kasih hukuman, kita tak mau kasih tekanan batin lah bagi mereka. Nah, Jawa Utara mengatakan bahwa kita sebagai guru ini adalah menuntut saja Bu. Ya, niatkan di hati kita menuntut. Dari Mustam, mohon maaf ya. Betul tadi kita hanya menuntun, karena kalau kita di SD ini
perkembangan anak tuh tidak bisa dilihat pintar tuh di SD. Karena di SD itu kita hanya mengembangkan pola pikirnya saja, Bu. Nanti dia akan berkembang sendiri ketika dia sudah menjadi SMP atau SMA. Kita akan melihat di situ minat bakat anak itu akan timbul di situ. Kalau di SD kita hanya bisa mengarahkan kemana nih. Baiklah, itu saja mungkin paparan saya tentang disiplin positif ini. Saya paparkan, mudah-mudahan dengan paparan yang sangat minim ini, yang sangat kecil ini, mudah-mudahan bisa kita tingkatkan dan kita terapkan di sekolah kita ini ke depannya. Itu harapan saya. Terima kasih kepada Ibu Syafira yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa tentang pembelajaran paradigma baru yang dititik fokus kepada disiplin positif. Ini sangat luar biasa sekali penyampaiannya. Pesertanya juga sangat semangat. Jadi kegiatan hari ini berlangsung dengan lancar tanpa ada hambatan satu apapun. Untuk itu kegiatan hari ini kita tutup dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai MC hari ini mengucapkan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.